Syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kepada yang kami hormati WDKM Masjid Miftahul Iman dan jajarannya, yang kami hormati al-asatidah wal ustadzat, para tokoh masyarakat, para hujjaj, Bapak Ibu, saudara-saudariku jamaah Masjid Miftahul Iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah atas karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada kita semua. Pada kesempatan pagi subuh hari ini, kita mengangkat sebuah tema, bila hatimu gundah. Bila artinya bahwa ada waktunya, sedangkan hati yang suka bolak-balik ini kadang juga kita tenang, kadang kita juga gundah. Kegundahan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah suatu kondisi gelisah, sedih berlebihan, tidak tenang hatinya terkait dengan dua hal. Terkait dengan masa depan atau masa yang telah lampau. Jadi kalau kita tengok dari arti secara etimologisnya, bahwa yang namanya kegundahan itu kondisi hati yang gelisah, sedih dan tidak tenang. Maka di dalam bahasa Arab, pendekatannya dalam Islam itu, gundah adalah hammun. Jadi kalau disebutkan di dalam perspektif Islam, maka kegundahan itu adalah hammun, al-ham. Ini erat kaitannya adalah sebuah akibat dari berbagai macam hal
Yang pertama adalah ba'idum minallah, orang yang jauh dari Allah. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, masakinu ahli dunya kharaju minad dunya wa madzaku atyabu ma fiha qila wa mahu qal mahabbatullahi wal ansubih. Orang-orang yang mereka terlalu obsesif terhadap dunia, maka orang itu adalah orang yang miskin. Mereka itu kharaju minad dunya wa madzaku atyab. Mereka keluar dari dunia tanpa merasakan kemanisan darinya. Qila wa mahu. Maka ditanyakan, apa itu? Qala mahabbatullahi wal ansubih. Obatnya apa itu? Obatnya adalah cinta kepada Allah, merasa dekat dengannya. Ini ada di dalam kitab Al-Fawaid di halaman 177. Jadi ada dua hal dalam keterangan yang disampaikan oleh beliau, bahwa orang yang gundah itu pertama adalah jauh dari Allah. Padahal Allah Ta'ala itu lebih dekat daripada urat leher mereka. Bukan secara zat, tetapi bagaimana Allah itu dekat dengan hambanya. Allah tidak kemana-mana. Allah nggak akan meninggalkan kita. Allah tuh dekat sama kita. Cuma hati dan pikiran kitanya yang jalan-jalan kemana-mana. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka anni fa inni qarib. Jika ada orang yang bertanya dari kalangan hambaku tentang aku, kata Allah, katakan aku dekat. Jadi Allah itu maha dekat. Tapi manusianya karena pikirannya itu kemana-mana, hatinya kemana-mana, dia yang merasa jauh dari Allah. Makanya kalau kita tengok kenapa ada kegundahan, kurang dekat sama Allah. Jauh dia dari Allah. Kemudian dari keterangan itu juga bahwa kenapa orang itu jauh dari Allah, dan inilah pangkal daripada semua kegundahan itu. Yaitu al-hirsu bid dunya. Terlalu obsesif terhadap dunia. Di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang masyhur, Nabi SAW bersabda, man kanatid dunya himmahu aw hammahu, barang siapa dunia itu adalah tujuan satu-satunya dia hidup, ja'alallahu faqrahu fi 'ainaihi, maka Allah akan berikan kepadanya
kemiskinan di pelupuk matanya. Orang yang dia terlalu obsesif terhadap dunia, maka dunia akan melukainya. Dari mana, Pak? Dari ketika dia terlalu mengejar dunia itu, dia pasti akan kecewa. Kenapa kecewa? Karena Allah tidak memberikan kepadanya kecuali yang memang sudah jatahnya. Apa yang memang sudah menjadi milik kita tidak akan pernah nyasar ke tempat orang lain. Dan apa yang memang bukan milik kita tidak akan nyasar ke tempat kita. Jadi orang yang terlalu obsesif terhadap dunia, maka dia siap-siap terluka. Kecewa. Imam Ibnul Jauzi di dalam kitab Saydul Khatir, beliau mengatakan ad-dunya kal qawarir. Dunia itu seperti botol kaca, Pak. Apa botol kaca itu? Tasurru binadhrih wa tadurru bikasrih. Botol kaca itu menyenangkan untuk dilihat. Tapi kalau kita paksa pecah, maka akan melukai kita. Jadi makanya kalau kita bicara pangkal kegundahan, itu memang dari awal karena kita terlalu cinta dunia, obsesi terhadap dunia. Sesuatu yang kita tidak bisa dipaksa supaya bisa. Kita nggak punya uang untuk itu, paksa pengen punya. Ini gelisah kita. Ada sebagiannya halal tidak dapat, haram dia kejar. Ini gelisah. Ya ada sebagiannya untuk memenuhi gaya hidup itu berhutang. Cari masalah, cari kegundahan hati itu sendiri. Paling enak itu ya ada beli, enggak ada ya sudah sabar. Paling enak. Kalau segala-gala saya pengen, ya nggak punya uang ya pinjam. Nyicil, ya bisa, cuman kita katakan itu menekan jiwa kita. Tiap bulan yang dipikirin apa Pak? Cicilan. Oh iya, kayak kalau misalnya nggak nyicil, nggak bisa beli barang. Ya memang ada budaya konsumtif, cuman tetap lebih enak itu ada apa-apa ayo beli. Kalau nggak ada, udahlah sabar. Nggak enak kita terikat dengan banyak sekali hutang. Ini nggak enak, gelisah hati kita. Makanya kalau seseorang terlalu obsesif dunia, apa sih obsesi itu? Obsesi itu keinginan yang dipaksakan. Itu obsesi namanya. Karena terlalu memaksakan diri tadi, maka terluka hatinya. Maka kalau ada orang yang dia terlalu obsesif terhadap dunia, maka kita tahu bahwa orang tersebut siap-siap takut miskin di pelupuk mata. Orang yang terlalu obsesi dunia, ada uang saja sedih, ada uang saja gundah tuh Pak. Ada orang
punya tabungan 100 juta udah gundah. Oh, tabungan saya tinggal 100 juta. Iya, ada yang gundah. Bagi orang-orang yang memang terlalu obsesi, itu uang yang sedikit. Tapi coba kacamata yang lain. Bagi orang-orang yang ada di bawahnya, Masya Allah tabungannya bisa utuh 100 juta itu udah dianggap kaya. Kita nabung itu biasanya ya ada aja butuh. Nganggur 100 juta itu udah kaya raya. Jadi gimana? Kuncinya di mana? Kuncinya di sini bahwa kalau kita bicara kegundahan itu mesti perihalnya dunia. Saya mengadakan survei Pak, kecil-kecilan. Bukan di sini ya, tapi di beberapa tempat kajian. Saya survei. Pertanyaannya apa yang membuat hati jamaah gundah tidak tenang? Dan jawabannya 60% itu tentang masa depan. Anaknya seperti apa ya? Anaknya ada yang bilang, Ustadz saya lagi gundah, saya tidak tenang hati saya, mikirin nasib anak saya. Di antara anak-anak saya ada satu anak umurnya sudah cukup, sudah lebih dari matang tapi belum dapat jodoh. Ini Pak ada yang kayak gitu tuh. Punya anak belum dapat jodoh, gelisah, gundah, mikir itu terus. Kapan anak saya nikah? Padahal ya Pak ya, orang yang menikah saja belum tentu apa Pak? Bahagia ya Pak ya. Berapa banyak yang menikah mau single Bu? Banyak. Indonesia banyak banget. Saya lihat di Badan Pusat Statistik, berdasarkan data yang ada di KUA itu, Indonesia itu angka perceraiannya tertinggi se-Asia Pasifik. Mencengangkan Pak, per 90 detik di Indonesia terjadi gugat cerai. Per 90 detik. Apalagi yang ramai itu di Jawa tuh ya, begitu diangkat jadi pegawai. Benar nggak itu? Beberapa istri diangkat jadi pegawai, langsung rame-rame menceraikan suami. Menikah belum tentu bahagia juga. Bahkan yang lebih miris, berapa hari yang lalu ada seorang suami bunuh istrinya kan. ADRT mutilasi. Makanya juga Bapak Ibu kalau ada anak gadisnya di rumah, enggak usah, dia belum pacaran, enggak usah disuruh pacaran, ngeri sekarang itu. Kamu ngapain di rumah enggak punya pacar, enggak laku kamu. Udah baik-baik di rumah suruh pacaran. Kejadian beberapa waktu yang lalu, pekan lalu kayaknya. Ya kan, anaknya pacaran, lalu kemudian uangnya lagi enggak ada, dia ngontrak ngekos bareng sama pacarnya. Ikut nimbrung tinggal di rumah di kos-kosan pacarnya. Hamil di luar nikah kan. Akhirnya dibunuh, dimutilasi, dipotong-potong 65 bagian. Nauzubillah, kita berlindung kepada Allah, jangan sampai anak-anak kita begitu. Makanya udah santai saja, tenang, apa yang membuat kita gelisah? Kita tetap usaha, ayo kita jodohkan sebagai orang tua. Gak apa-apa, cuma kalau belum dapat jodohnya ya sudah.
Kenapa harus dipaksa? Kamu harus nikah sama ini, kamu harus. Kenapa? Tetap didorong, yuk nak nikah, mau nggak saya jodohkan. Tapi cari yang baik-baik. Jangan asal menikah, ngeri. Makanya ini juga untuk tatanan sosial kita pada adab-adab istimaiyah kita. Kalau ada tetangga kita, saudara kita, anaknya belum menikah, ya enggak usah nanya-nanya terus, enggak usah. Gimana anakmu, udah nikah belum? Sudah tua kok belum nikah. Ini enggak enak, hatinya tuh tersayat-sayat. Siapa sih orang tua yang enggak pengen anaknya nikah? Cuma ya mbok jangan ditanya terus. Ini penelitian Ibu, jadi membuat gelisah orang tua yang ketika anaknya belum menikah. Tinggal didorong saja, ayo menikah. Kalau enggak masih banyak jalan. Ibadah, salat, puasa, masih banyak jalan yang bisa dicari. Ibadah itu banyak. Cuma memang kalau ada anak yang dia kena virus marriage scary katanya ya, takut menikah, nah ini kan kita adakan penyuluhan. Karena kurang ilmu saja. Tapi kita pentingnya bagaimana? Ya enggak usah, kenapa harus gundah gitu. Ada dalam survei itu, kenapa orang enggak tenang hatinya? Dia kenapa gundah? Sebabnya mikirin masa depan anaknya lagi. Udah lama menikah, belum dapat momongan. Iya kan, banyak Ibu ya? Banyak. Saya itu ya pengen punya cucu. Iya punya cucu, pengen, siapa yang gak pengen. Tapi kalau Allah belum ngasih, promil sudah. Dicek lab sudah. Ikhtiar sudah. Ya kalau Allah belum ngasih, mau gimana? Harus punya anak. Jadi perbincangan tiap hari. Ibu mertua neken-neken menantunya yang perempuan. Udah, karena gak punya anak diintimidasi. Ya Allah, gak usah. Dibilang mandul, dibilang pembawa sial, enggak usah. Orang punya anak itu hari ini juga pusing. Banyak yang punya anak pusing hari ini tuh. Mikiri sekolahnya aja udah pusing. Biayanya udah berapa? Belum resiko yang lain. Kenakalan remaja. Aduh kalau sudah itu tanggung jawab orang tua itu enggak enak Pak. Senang-senangnya punya anak di masa-masa kecil tuh. Senang, kalau udah gede, wah problematikanya luar biasa. Artinya orang yang hari ini belum punya anak, yang punya anak aja pusing kepala. Bahkan kalau ada anak nakal, pengennya masukin lagi. Gak usah dikeluarin. Kenapa? Bikin masalah hari ini tuh banyak sekali. Nah makanya ini letaknya di mana? Letaknya karena terlalu obsesif dengan instrumen duniawiya. Anak itu bagian dari dunia, sama. Makanya kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalakum wala auladukum an dzikrillah. Anak dan harta itu masih dalam kategori dunia. Allah berfirman, zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa wal banini wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Memang dijadikan indah, dicintai, manusia itu senang dengan wanita. Obsesinya apa? Cari wanita dunia. Saya pengen punya istri cantik,
belum tentu punya istri cantik bahagia tuh Pak. Belum tentu hari ini tuh. Istri cantik itu membawa tanggung jawab. Tanggung jawabnya berat. Jangankan kita, sahabat Nabi saja. Gara-gara istrinya terlalu cantik, sholat ke masjidnya masbuk terus. Oh iya Pak, istri cantik tuh bikin orang suaminya telat ke masjid. Ya karena terlalu cantik. Makanya bapak-bapak yang sering telat ke masjid, jangan-jangan istrinya terlalu cantik. Oh sahabat Nabi aja gitu. Bahkan ada yang termasuk al-ashrah al-mubashshiruna bil jannah. Sahabat yang luar biasa termasuk 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga oleh Nabi padahal masih hidup. Di fase akhir hidupnya, beliau itu menikah dengan seorang wanita tercantik di Arab. Ini wanita tercantik rebutan ini. Laki-laki itu gitu, Masya Allah ya. Kalau ada yang cantik ini gak pernah bisa lewat. Sahabat Nabi aja Pak, rebutan ini sama perempuan gak pakai cadar. Cantiknya luar biasa. Orang cantik di Arab. Rebutan. Akhirnya karena syarat-syaratnya berat. Syaratnya itu salah satunya adalah tidak boleh melarang dia ke sholat berjamaah di masjid. Cukup berat, di zaman itu berat banget. Masalahnya apa Pak? Terlalu cantik. Kalau nggak cantik mah tenang-tenang ya Pak ya. Bapak kerja, ditinggal di rumah ya tenang aja. Tapi kalau udah terlalu cantik tuh bingung Pak. Makanya sahabat yang dijamin masuk surga ini gara-gara dia menikahi wanita tercantik Arab, apa yang terjadi Pak? Jadi kalau jalan menuju masjid itu gandeng istrinya, nggak mau lepas dia. Kalau di depan takut ada yang godain istrinya, dia jalan ke depan. Kalau kemudian dia takut di belakang ada yang liatin istrinya, putar balik ke belakang. Kalau dia takut di samping kanan kirinya ada orang godain, kanan kiri, jadi depan belakang kanan kiri nggak diem, nggak bisa diem. Itulah akibat istrinya terlalu cantik, gundah gelisah Pak. Bapak kerja aja gundah gelisah. Oh sekarang perselingkuhan di mana-mana ngeri. Makanya alhamdulillah istri kita tidak cantik. Gak cantik-cantik banget. Cantik tapi gak sampai segitunya. Belum skincare-nya, belum macam-macam. Apalagi Pak, al-banin, anak-anak. Anak-anak itu juga bagian dari dunia kalau kita mikirnya masa depan dunianya. Ya anak sekian. Bagian dari dunia. Wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah, harta benda emas perak. Wal khailil musawwamah, kuda-kuda pilihan, kendaraan kalau kita bilang sekarang. Wal an'ami wal harth, hewan ternak, sawah ladang, ini kaitannya dengan pekerjaan. Itulah yang namanya ruang lingkup dunia itu. Kalau mikiri bagaimana masa depannya terlalu berlebihan, maka itu yang membuat kita gundah. Pasti urusannya itu. Ya kalau mau ditambahkan, tadi kalau korelasinya wanita berarti kan pasangan.
Berarti ibu juga sama, yang bikin gundah gelisah juga pasangan. Ada yang nulis dari survei itu kalimatnya apa? Saat saya tuh gundah gelisah sama suami saya. Kenapa? Suaminya ini susah Ustaz. Sudah bertahun-tahun saya menikah itu tidak pernah membahagiakan saya. Ya ini ada benar ada salahnya ya. Perempuan itu pada umumnya gitu. Kata Nabi perempuan itu yang paling banyak menyebabkan perempuan masuk neraka itu salah satunya kufronul asir. Apa kufronul asir? Tidak berterima kasih dengan pemberian suami. Bertahun-tahun suami berbuat baik, hilang ingatan gara-gara kesel, satu kali kesel aja perempuan akan berkata, kamu tidak pernah membahagiakan saya. Tapi nilai-nilai yang kita ambil dari sisi positifnya apa Pak? Bahwa apa yang diharapkan oleh para istri itu memang luar biasanya Pak. Menginginkan kepala keluarga, suami yang bertanggung jawab. Harapannya besar para istri itu ketika menikah. Pengennya suaminya menggandeng tangannya untuk apa? Meniti jalan hidup di dunia, merangkai kebahagiaan dunia akhirat. Tapi berapa banyak orang yang memimpikan itu ternyata enggak terjadi. Bagaikan istana pasir dirangkai dalam impian, tapi kemudian diterjang ombak kelar semua. Dan faktanya mencengangkan Pak, hanya 27% istri atau wanita yang menikah merasa puas dengan suami. Maksudnya sesuai dengan harapan. 27% Pak. Berarti 63% gelisah para istri itu gundah karena dikecewakan suami. Nah sekarang apa yang menjadikan kemudian seseorang yang gundah jauh dari Allah karena dia terlalu cinta dunia, sibuk dengan dunia, istighal, waktunya habis untuk urusan dunia. Sehingga apa? Kering hatinya, miskin jiwanya, gelisah, gundah terhadap masa depan. Maka oleh karenanya ketika kita dihadapkan pada hal ini perlu ada obatnya. Kita sebutkan lagi ya sebab kegundahan berikutnya dulu. Sebelum obatnya sekalian. Yang berikutnya adalah kata Imam Ibnu Qayyim lagi. Inna lil ma'siyati syauman 'alal qalbi turithu zulma wa khusyah wa hamma wa ghamma. Sesungguhnya maksiat yang dilakukan itu syauman 'alal qalb. Syauman berdampak buruk terhadap hati. Maksiat itu berdampak buruk pada hati kita. Turithuhu zulmah wa wahsyah. Ia mewariskan, meninggalkan kegelapan, wahsyah, kesepian, wahammah, kegundahan, wa ghammah, kesedihan. Jadi maksiat yang dikerjakan oleh manusia itu akan berdampak buruk pada hati
memberikan atau meninggalkan jejak kegelapan. Kegelapan dalam kehidupan, hilangnya arah dan tujuan. Padahal Allah Ta'ala menegaskan tujuan besar manusia hidup di dunia ini ibadah. Maka ketika seseorang melakukan kemaksiatan, gelap hidupnya, jauh dari tujuan hidup. Dan menyisakan rasa sakit dalam kegelapan itu. Jadi siapa yang orang yang bermaksiat tuh mesti ada jejak kegelapan itu. Senangnya di tempat-tempat gelap. Kemarin saya nganter salah satu tetangga dan ponakan istri di Sambung. Itu ada nilai-nilai yang saya tangkap bahwasanya orang yang pelaku kemaksiatan itu rumahnya itu gelap terus. Tapi setelah rehabilitasi itu Pak, sekarang rumahnya nyala terus. Alhamdulillah. Jadi saya melihatnya tuh ini rumah gelap terus dulu. Setelah direhabilitasi itu seneng rumahnya terang malah. Itu berarti ada jejak-jejak yang menarik. Orang yang ahli maksiat itu senangnya di kegelapan Pak. Makanya banyak tempat-tempat maksiat gelap. Masjid terang menderang. Ini sudah lumrah Pak. Orang-orang yang ahli maksiat itu senangnya di gelap-gelap gitu Pak. Itu sebenarnya fitrah manusianya apa? Fitrah manusianya bahwa hati kita itu meronta kalau sudah melakukan kemaksiatan itu Pak. Maka kata Nabi, apa itu dosa? Mahaka fi sadri. Apa yang menyakiti hatimu, bikin kamu ndak enak. Loh iya berarti yang namanya maksiat itu Pak, bikin hati kita ndak enak. Sakit kita. Mahaka fi sadri. Wa yakhafu ayyat tali'a alaihin nas. Kamu takut ketahuan orang. Akhirnya senang dalam kegelapan. Allah. Makanya kita katakan bagaimana orang yang berbuat maksiat ya siap-siap dalam kegelapan itu. Yang berikutnya wahsyah, kesepian. Kesepian. Orang-orang yang ahli maksiat itu senang-senang ketika ada faktor kesenangannya. Dopaminnya itu sangat tergantung pada faktor yang dia anggap sebagai bentuk kesenangannya. Tapi begitu faktor itu hilang, sepi Pak. Merasa kesepian. Pada hakikatnya dia menjadi orang yang merasa tidak punya teman. Apalagi kalau sudah narkoba yang saya dengar itu ya Allah ya. Jadi perasaannya itu semua orang adalah memusuhi dia. Perasaannya bahkan istrinya. Allah. Jadi makanya betapa nikmatnya kita hidup lempeng, lurus, tenang, adem, ayem. Iya Pak ya, nyari harta yang halal, enggak nyuri, enggak korupsi, alangkah nikmatnya gitu. Alangkah nikmatnya kita enggak pamer harta kita ya Pak ya. Daripada pamer jam tangan 11 miliar ya. Mendingan tuh santai, tenang, ya harta kita halal, enggak perlu kita tampak-tampakkan. Wah itu nikmatnya, tenang hati kita. Tapi sekali kita maksiat, pamer itu maksiat ya Pak ya, flexing itu maksiat. Karena ria. Flexing itu ria, minimal ria. Pada puncaknya kiber, sombong.
Jadi flexing itu antara ria dan sombong. Kalau cuma mamerin pengen dipuji, ria, narsistik gitu. Tapi kalau sudah histrionik, pengen pamer dalam rangka ingin menunjukkan validasi, saya kaya, kamu miskin, saya kuat, kamu lemah, itu sudah masuk bab kibr, sombong. Keduanya maksiat besar, dosa besar semua. Makanya tenang orang yang kalau seandainya hidupnya lurus lempeng itu enak, tenang. Tidak usah dia takut digerebek. Banyak sekarang penggerebekan juga. Saya baca di mana ya berita online Lampung tuh Kupas ya. Kupas.com atau apa ya. Digerebek tempat penginapan isinya anak remaja Pak. Ya Allah. Anak-anak remaja itu belum nikah, belum apa. Masih SMA, kuliah, aduh ngeri banget. Yang paling enak apa Pak? Yang paling enak itu, tenang itu tanpa maksiat. Nikmat ketemu istri, ya Pak ya. Kumpul dengan anak, nikmatnya ya Allah. Dia tidak akan kesepian. Tapi kalau bapak nyari kesenangan di tempat maksiat, nyari wanita lain, jajan istilahnya, siap-siap merasa kesepian di rumah Pak. Ya sama istri aja renggang. Dan seterusnya. Kemudian hammah, apa hammah? Kegundahan. Wa ghammah, kesedihan. Hampir mirip Pak, gundah, dua-duanya gundah. Tapi kalau mau dibedakan, hammah itu gundah terkait masa depan, ghammah itu gundah masa lampau. Jadi kalau kita tengok, kata beliau, maksiat yang menjadikan itu semua. Jalan supaya kita tidak gundah itu, apa yang dilakukan Pak? Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, orang yang gundah itu adalah qillatul iman wal amalis shalih. Orang yang gundah itu tanda kurangnya iman dan kurang sibuk melakukan amalan. Kurang sibuk beribadah. Jadi gundah itu salah satu sebabnya yang paling fundamental kurang iman. Kurang iman. Coba tengok Al-Fatah ayat 4. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang menurunkan sakinah, ketenangan Pak, kepada hatinya orang-orang beriman supaya bertambah iman mereka di atas keimanan sebelumnya. Walillahi junudus samawati wal ardh, dan kepunyaan Allah lah semua tentara langit dan bumi. Innallaha aliman khabira, aliman hakimah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ayat ini penting banget Pak. Jadi salah satu diantara tadi kita katakan sebab seseorang gundah itu kurang iman. Bagi orang-orang beriman itu, semua yang dihadapi dalam urusan dunia ini, dia hadapi dengan tenang.
Berapa banyak orang yang mencari kesenangan tapi nggak tenang hatinya. Berapa banyak orang yang di sampingnya ada anak istrinya tapi nggak tenang hatinya. Ada banyak orang punya pencapaian, prestasi, jabatan tapi nggak tenang hatinya. Tapi bagi orang-orang beriman, Pak, apa yang terjadi di dunia ini datang dan perginya tidak mengganggu hatinya. Kenapa seperti itu, Pak? Karena dia yakin dengan iman kepada atau ridho kepada seluruh takdirnya. Dia yakin bahwa apa yang terjadi pada dirinya itu tidak mungkin keluar dari skenario Allah. Kalau Allah maunya begitu, maka kenapa kita harus menolaknya? Allah yang punya kehidupan. Kalau dia ridho dengan takdir Allah, udah santai dia. Ada, alhamdulillah. Enggak ada, sabar. Udah. Makanya ketika seseorang itu punya iman kepada takdirnya, bahwa apapun yang menimpa dia itu tidak akan pernah keluar dari skenario Allah, maka tenang. Saya jalan-jalan itu ya kalimat yang salah satu hal yang saya lakukan itu ya melihat banyak fenomena. Misalnya saya beberapa waktu yang lalu Pak, persis sebulan yang lalu ya, dari sini kajian, lalu saya berangkat motoran sama teman-teman, anak-anak muda. Salah satu faidahnya kalau saya naik motor itu adalah saya banyak berbicara dengan hati dan menghakimi diri sendiri, mendapatkan hikmah dari segala apa yang saya lihat. Termasuk yang menarik itu adalah saya sering melihat teman-teman, saudara-saudara kita punya kendaraan, truk ngangkut tapi tulisannya unik-unik. Tulisannya unik-unik gitu, Pak. Tapi satu hal yang positif yang saya dapati itu, pekerjaan kita boleh sama. Rezeki kita sudah diatur yang maha kuasa. Ayem itu, saya bayangin ini ada truk banyak. Pabriknya itu ya rebutan untuk nyari barang kan, mesti kayak gitu. Di mana-mana pasti ada gesekan. Yang punya truk itu juga kalau belum nggak dapat barang angkutan juga pusing, Mbak. Gesekan itu satu sama lain. Tapi Masya Allah ada tulisan itu adem. Orang yang lihatnya itu Masya Allah bacanya itu. Iya ya, di kantor ada aja penjilat, sukanya jelek-jelekin saya. Ada aja, ada ya yang gini-gini. Tapi begitu membaca, oh iya ya, profesi kita sama. Yang rezeki kita sudah diatur yang maha kuasa. Santai. Adem, Pak. Adem. Enak. Loh iya, Pak. Yang membuat kita gundah kan begitu ya. Kita lanjutkan lagi. Orang beriman itu sudah yakin. Semuanya bima qasamallah. Allah sudah atur semua. Kenapa kita harus overlap ngurusi sesuatu yang bukan tugas kita, Pak? Overlap itu apa? Berlebihan, ngurusi urusan Tuhan, ngurusi urusan Allah. Apa itu masa depan? Rezeki. Udah, itu masa depan Allah, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Urusan kita itu bekerja maksimum. Doa, hasilnya serahkan kepada Allah, tenang hati kita. Masa depan anak, kita mau utak-utak juga gak bisa apa-apa, Pak. Itu rahasia Allah. Nabi aja enggak tahu masa depan. Kenapa, Pak? Kita dijadikan oleh Allah enggak tahu masa depan. Supaya bisa sarapan enak nanti, Pak. Oh iya, kalau tahu masa depan itu, Pak. Oh, saya mati sekian, ini sekian, anak sekian. Ya Allah.
Nikmatnya kita nggak tahu masa depan. Udah kita ini hamba, udah fokus perannya sebagai hamba, nggak usah overlap. Kemudian apa Pak? Al-yaqinu bima wa'adallah. Yakin dengan janji Allah. Iman pada takdir, yakin dengan janji Allah. Inna wa'adallahi haqqun. Sesungguhnya janji Allah itu pasti terjadi, pasti benar. Dalam ayat itu walillahi junudus samawati wal ard. Kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi. Bagi Allah ngabulin permintaan kita itu alangkah mudahnya. Mudah banget Pak. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dihukum Namrud dalam kobaran api yang menyala-nyala, itu dalam kitab Bidayah wa Nihayah itu sampai dikatakan api yang disiapkan Namrud untuk membakar Ibrahim itu api yang tinggi besar, tinggi. Apinya itu menyala-nyala besar sampai burung tidak bisa terbang di atas api itu. Kan burung kita tahu ya terbang dengan ketinggian tertentu. Saking api itu berkobar-kobar menyala-nyala sangat tinggi sampai burung tidak terbang di atasnya. Logika manusianya Pak, sudah dibakar api ya pasti hangus. Tapi kalau Allah menitahkan hai api jadilah dingin untuk Ibrahim, mau apa Pak? Api berkobar-kobar yang hukum empiriknya adalah panas membakar, ternyata adem bagi Ibrahim. Dingin Pak. Gimana coba? Ya Allah tuh punya kuasa. Kalau Allah menghendaki, Allah kabulkan semua permintaan kita. Gampang bagi Allah. Kecil, gampang banget. Cuma masalahnya, keinginan manusia itu belum tentu baik. Belum tentu baik. Allah lebih tahu dari kita apa yang terbaik untuk kita. Kalau semua keinginan kita ini dikabulkan Allah, Pak, sombong manusia. Allah biarkan kita terluka. Allah bahkan biarkan luka kita tidak sembuh supaya kita mencari pengobatannya kepada Allah. Apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Kapan lagi Pak kita bisa sabar kalau kita enggak dikasih luka? Kapan lagi kita bisa menangis dalam doa kalau tidak ada masalah dalam hidup kita? Allah sengaja kasih luka dan masalah itu supaya kita mendekat kepada Allah. Maka obat dari segala kegundahan, kegelisahan itu iman, tauhid, dan sibukkan dengan amal ibadah. Maka kata Imam Qayyim, sebab orang yang gundah itu berarti kurang kerjaan. Paham Pak? Kurang sibuk amal soleh. Sehingga dia punya waktu, pikirannya fokus ke luka, bukan mikiri penyembuhan. Jadi kalau kita itu gundah, berlarut-larut gundahnya berarti kurang amal soleh. Masih banyak amalan yang harus kita kerjakan Pak. Punya masalah, udahlah taruh di laci masalah itu. Waktunya habiskan dengan sholat, zikir. Itu yang menenangkan hati. Baca Quran, hadir di majelis ilmu, berteman dengan orang soleh. Ini menenangkan hati kita. Jangan mikirnya luka terus. Makanya tadi orang yang mikirin luka terus Bu, kurang kerja. Kurang sibuk amalnya. Maka kalau kita itu kurang sibuk, banyak al-faragh, waktu kosong, maka yang diisi pikiran kita kemana-mana. Overthinking jadinya. Udah, kalau bahasa Jawanya diselimuri dengan amal ibadah. Oh iya, saya punya luka pada anak saya kok nggak nurut. Udahlah, udah kita nasihati, udah kita doain, udah. Banyak sibuk baca Quran,
Quran aja banyak yang belum selesai. Zikir saja kita belum banyak, ya kan? Wallahu a'lam bissawab. Demikian Bapak-Bapak sekalian yang dirahmati Allah. Ada yang mau didiskusikan, Pak? Ini udah paham ya, nggak ada yang gelisah kayaknya, nggak ada gunah. Silakan.